Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tematik masih di tema 3B atau tema yang kedua, subtema yang keempat, pembelajaran yang kedua dan ketiga. Kalian boleh persiapkan dulu bukunya halaman 100. Kita mulai dari halaman 100 ya. Ya, sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, increase my knowledge and good comprehend. Amin. Hari ini di tema yang kedua tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Ya, dari gambar ini terlihat bahwa ada seorang anak yang sedang memberi makan hewan peliharaannya, menandakan bahwa dia menyayangi hewan. Di subtema yang keempat, pembelajaran yang kedua, masih di halaman 100. Silakan kalian sembari membuka bukunya di halaman 100. Di situ ada menyusun daftar pertanyaan wawancara. Bagaimana cara kita menyusun daftar pertanyaan pada saat wawancara? Yang pertama, daftar pertanyaan harus disiapkan agar wawancara terlaksana dengan baik. Jadi sebelum kita mewawancari seseorang, kita harus punya daftarnya dulu. Kita harus buat dulu daftarnya. Kemudian yang kedua adalah daftar pertanyaan ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Nah, berikut kata tanya dan fungsinya yang dapat digunakan saat wawancara. Yang pertama ada apa? Untuk menanyakan tentang suatu hal. Apa? Kemudian ada di mana? Untuk menanyakan tempat atau letak. Kemudian siapa? Untuk menanyakan seorang pelaku. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Mengapa? Menanyakan sebab. Kemudian bagaimana? Itu menanyakan keadaan atau cara. Itu adalah kata tanya yang digunakan pada saat mewawancarai seorang narasumber. Nah, berikut adalah contoh hasil percakapan wawancara ya. Pada saat istirahat, Siti dan teman-temannya menemui tukang kebun yang ada di sekolah mereka. Siti dan teman-temannya ingin menanyakan dan merawat tanaman. Jadi di sini Siti ingin menanyakan cara bagaimana merawat tanaman. Kemudian Siti menghampiri Pak Udin yang sedang merawat tanaman di halaman sekolah. Ini adalah percakapan antara Siti, Pak Udin, Budi, Edo. Ya, jadi mereka mewawancarai satu narasumber yaitu Pak Udin. Kalian nanti bisa baca untuk contoh percakapannya. Kemudian dari percakapan tersebut ada contoh daftar pertanyaan. Nah, dari wawancara yang tadi yang sudah dilakukan oleh Edo, oleh Budi, dan oleh Siti kepada Pak Udin, contoh daftar pertanyaan dari wawancara di atas. Ya, di bawah ini adalah daftar pertanyaan wawancara tentang cara merawat tumbuhan. Yang pertama, menggunakan apa? Apa saja jenis tanaman yang memerlukan perawatan? Kemudian siapa? Siapa saja yang bertugas merawat tanaman? Mengapa? Mengapa tanaman perlu dirawat? Bagaimana? Bagaimana cara merawat tanaman dengan baik? Kemudian kapan? Yang terakhir, kapan sebaiknya perawatan tanaman dilakukan? Ini adalah daftar pertanyaan dari wawancara yang tadi sudah dilakukan Siti dan teman-temannya kepada Pak Udin. Nah, dari daftar wawancara ini, 5 soal ini, silakan kalian tuliskan daftar pertanyaan tersebut pada halaman 100, nomor 1 sampai 5. Jadi di sini ada 5 soal. Jadi di sini ada 5 daftar pertanyaan, silakan kalian tulis pada kolom halaman 100. Selanjutnya, setelah kalian selesai menuliskan daftar pertanyaan pada kolom halaman 100, kan kalian kerjakan soal pada halaman 103. Ayo berlatih halaman 103.
Nomor 1, 2, dan 3 saja yang dikerjakan. Kemudian silahkan kalian kerjakan di buku paket dan buku tulis ya. Jadi terserah kalian boleh mengerjakan di buku paket atau di buku tulis. Ini untuk pembelajaran yang pertama. Nanti di jam kedua silahkan kalian lanjutkan untuk video berikutnya ya. Jadi di jam pertama kalian cukup sampai di sini, kemudian kalian kerjakan halaman 103. Nanti di jam yang kedua di pukul 10 kalian melanjutkan video setelah ayo berlatih. Diteruskan ya untuk pembelajaran yang ketiga di halaman 104 sesuai dengan RFH yang sudah bagikan ke kalian. Di halaman 104 di pembelajaran yang ketiga kalian bisa melihat langkah-langkah dalam memelihara anak itik yang terdapat dalam buku Lani. Jadi di halaman 104 kalian bisa lihat di buku paket maupun di layar itu sama ya, langkah-langkah untuk memelihara anak itik. Yang pertama, gambar yang pertama ini adalah wadahnya dulu kita siapkan. Itik yang baru menetas membutuhkan tempat yang hangat. Siapkan kandang yang tertutup, itu nanti atasnya ditutup ya. Kemudian misalnya dari kardus bekas atau ini kalian buat langsung dari kayu, berikan alas berupa kain bekas atau jerami. Kemudian gambar yang kedua, siapkan pakan anak itik di dalam kandang. Jadi di dalam kandang ini kalian siapkan pakan, kemudian larutkan pakan itik tersebut dengan sedikit air sehingga mudah untuk ditelan. Berikut pula air untuk minum anak itik itu, kemudian gantilah air minum setiap hari agar tidak kotor. Di gambar yang ketiga ini terlihat bahwa mereka diberikan lampu ya. Gunanya adalah letakkan kandang di tempat yang kering dan hangat. Kamu juga dapat meletakkan lampu di atasnya agar anak itik terasa hangat. Jadi gunanya lampu adalah untuk menghangatkan badan atau tubuhnya anak itik. Nah, saat anak itik mulai tumbuh dewasa, sekitar 16 minggu umurnya, kita dapat memberikan pakan itik dewasa. Pakan itik dewasa memiliki butiran yang lebih besar. Kemudian kalian lanjutkan di halaman 105, daftar pertanyaan yang sesuai dengan gambar. Di halaman 105, di bagian atas, pertanyaan yang sesuai dengan gambar yang sudah disajikan. Ini tuliskan di sini yang pertama, bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat kandang itik? Dan yang kedua, berapa lama anak itik dapat bertumbuh ya? Ini bertumbuh menjadi dewasa. Yang ketiga, mengapa kandang itik membutuhkan lampu? Dan yang keempat, mengapa makanan anak itu terus dilarutkan dan diberi air? Nah, kalimat tanya ini silakan kalian tuliskan atau daftar pertanyaan ini silakan kalian tuliskan pada halaman 105 yang bagian atas ya. Nomor 1 sampai 4. Jika sudah, kita lanjutkan ke pecahan. Jadi nanti kalian bisa pause dulu, kemudian kalian salin apa yang ada di layar ini ke buku paket kalian. Kalau sudah, kita lanjutkan ke pecahan. Di halaman 106 tentang pecahan. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu bagian dari benda utuh. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi ini dibacanya per ya. A ini disebut dengan pembilang dan B ini disebut dengan penyebut. Nah, ini adalah pecahan 1/2. Seperti yang kita kemarin sudah bahas atau kita sudah pelajari sebelumnya, sebuah pepaya dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Jadi 1/2 ini dibaca 1/2 atau setengah. Jadi dibagi 2 menjadi 1/2. Kemudian 1/3 atau 1/3. Ini sebuah pepaya dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Jadi setiap potongan pepaya itu dinyatakan sebagai 1/3 atau 1/3. 1 dari 3 bagian itu 1/3.
Kemudian ini dicontohkan lagi 1/4, di mana pepaya ini dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, setiap potongan pepaya dinyatakan dengan pecahan 1/4. Dibaca 1/4, ini tipe ya, 1/4 ya. Ini 1/4 atau 1/4. Nah, kemudian kita lanjutkan di pecahan berikutnya. Ini kalian perlu ketahui. Nah, ini ada yang diarsir, ada yang tidak diarsir. Itu maksudnya apa, Miss? Ingat, yang atas adalah pembilang, ini pembilang, kemudian yang bawah adalah penyebut. Jadi, yang diarsir adalah si pembilang ini, menyatakan pembilangnya. Misalkan, di sini ada, katakanlah di sini pizza, ya. Pizzanya kemudian dipotong jadi 2 bagian sama besar. Nah, satunya kalian makan. Ini bagian yang diarsir adalah bagian yang kalian makan. Jadi bagiannya berapa nih? Yang kalian makan kan 1. 1 dari 2 bagian. 1 dari 2. 1, 2. Ya. Kemudian di sini ada sebuah bola, misalkan, kemudian dibagi menjadi 4. Kemudian kalian arsir satunya. Jadi dibacanya adalah 1, ingat, yang ditulis pertama adalah yang diarsir. Yang diarsir berapa, Miss? 1 per berapa? Per jumlah semuanya, jumlah keseluruhan bagian. Kalian hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4. Sama dengan ini. Yang diarsir adalah 1, kemudian seluruh bagiannya ada 3. Kemudian seluruh bagiannya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian sama. Di sini yang diarsir berapa? Ada 3. 1, 2, 3 per keseluruhan bagian. Berapa? 4. Oke. Kita lanjut. Di sini Miss belum tuliskan ya. Yang orange ini berapa bagian? Yang diarsir adalah 2. Jadi 2 per keseluruhan. Ada berapa? 4. 2/4. Sekarang yang biru. Ada berapa yang diarsir? 1. Dari berapa bagian? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 1/5. Begitu ya. Kemudian yang ungu ada berapa bagian yang diarsir? 4 per seluruhnya adalah 8. 4/8. Hijau. Ada berapa yang diarsir? 3 per berapa? Kita hitung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 3/15. Yang kuning pun sama. Ada berapa? Yang diarsir 6 dari berapa bagian? 12. Jadi 6/12. Kemudian yang diarsir ini ada 2. 2 per keseluruhan bagian 3. Kemudian yang merah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang diarsir 7 per keseluruhan. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Jadi 7/14. Kemudian the last, yang terakhir, ada berapa bagian yang diarsir? 4 per keseluruhan yang ada di sini ada 6 bagian. Jadi 4/6. Mudah bukan untuk menentukan pecahan? Kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan soal pada halaman 107 di jam yang kedua ini, nomor 2, 3, dan 4 ya. Jadi cukup nomor 2, 3, dan 4 yang kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan di buku paket langsung. Oke? Jadi nanti yang kalian kirimkan ke Limis adalah di halaman 107 dan halaman 103 saja. Halaman 107 dan 103 saja. Oke, baik, cukup itu video dari Miss. Terima kasih, semoga bermanfaat. Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.